Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi bersama dengan saya Aldri Abdurrahman yang akan menyampaikan Flash News Gold, Silver, dan Oil di tanggal 1 Oktober 2025. Baik, langsung kita mulai dari komoditas pertama kita yaitu emas. Kurs dolar pagi hari ini ada di 16.650 rupiah. Dengan emas ditutup di 3.855 dolar, dengan emas fisik sekitar 2.063.000 rupiah per gram. Harga emas menguat pada Selasa, mendekati rekor tertinggi dipicu oleh kekhawatiran potensi penutupan pemerintah Amerika Serikat serta data ketenaga kerjaan yang lemah. Data JOLTS menunjukkan lowongan kerja di Amerika Serikat naik tipis pada Agustus, namun perekrutan menurun, menandakan kondisi pasar tenaga kerja melemah. Hal ini dianggap memberi ruang bagi The Fed untuk kembali memangkas suku bunga bulan depan. Menurut CME FedWatch, para pedagang menilai peluang penurunan suku bunga Oktober mencapai 97%. Namun, ketidakpastian politik di Washington turut membayangi pasar. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menyatakan akan menghentikan publikasi data penting, termasuk laporan ketenaga kerjaan bulanan, jika terjadi penutupan sebagian pemerintahan. Outlook fundamental cenderung naik dengan technical konsolidasi bias bullish. Indikator stokastik menunjukkan angka 56 menandakan area netral. Saran perdagangan pagi hari ini rekan-rekan bisa ambil buy jika harga bergerak di area 3.852 dolar dan sell bila harga bergerak di area 3.858 dolar. Kalender ekonomi hari ini dimulai dari zona Eropa dengan data estimasi Core CPI tahunan yang diprediksikan di angka 2,3%. Kita ke Amerika akan ada ADP Non-Farm Employment yang diprediksikan di angka 52.000. Lalu dilanjut dengan ISM Manufacturing PMI yang diprediksikan di angka 49 poin. Dan ditutup dengan ISM Manufacturing Price di angka 62 poin. Baik, kita lanjut ke pasar silver. Silver ditutup di 46,64 dolar per troy ounce. Dengan perak murni dihargakan di kisaran 24.960 per gram. Harga perak turun ke sekitar 46 dolar per troy ounce pada Selasa setelah aksi ambil untung usai sempat menyentuh puncak 14 tahun di 47,2. Fundamental pasar tetap solid. Defisit pasokan diproyeksikan berlanjut di 2025 dengan produksi global hanya 844 juta ons, jauh di bawah permintaan. Sektor energi terbarukan, khususnya panel surya, terus mendorong kebutuhan perak, tercermin dari lonjakan 40% ekspor sel surya Tiongkok pada kuartal 3. Pelemahan dolar Amerika Serikat dan risiko politik di Washington memberi ruang tambahan bagi rally. Meski koreksi jangka pendek terjadi, prospek jangka menengah perak masih bullish. Outlook fundamental cenderung naik dengan technical konsolidasi bias jenuh beli. Indikator stokastik menunjukkan angka 96 menandakan area jenuh beli. Saran perdagangan hari ini rekan-rekan bisa ambil buy jika harga bergerak ke area 46,54 dolar dan sell jika harga berada di area 46,74 dolar. Lanjut dengan komoditas minyak. Harga minyak ditutup di angka 66,11 dolar atau dihargakan sekitar Rp1.100.000 per barrel. Harga minyak melemah pada Selasa karena pasar khawatir akan kelebihan pasokan. Tekanan datang dari rencana OPEC Plus yang mungkin meningkatkan produksi bulan depan serta dimulainya kembali ekspor minyak dari Kurdistan Irak melalui Turki. Menurut sejumlah sumber, OPEC Plus berpeluang mempercepat kenaikan produksi November menjadi 274.000 sampai 411.000 barrel per hari, jauh lebih tinggi dari tambahan 137.000 barrel di Oktober. Bahkan ada spekulasi produksi bisa naik hingga 500.000 barrel per hari, seiring upaya Arab Saudi untuk merebut kembali pangsa pasar. Namun, OPEC membantah laporan yang menyebut adanya rencana peningkatan produksi sebesar 500.000 barrel per hari. Melalui pernyataan resmi di X, organisasi itu menegaskan kabar tersebut tidak akurat dan menyesatkan. Outlook fundamental cenderung turun dengan technical konsolidasi bias bearish. Untuk saran perdagangan minyak hari ini, teman-teman bisa ambil buy
jika harga bergerak di area 66,8 dolar dan sell jika harga bergerak di area 66,14 dolar. Baik, itu saja untuk flash news yang dapat saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya Aldri Abdurrahman, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.